Ustadz, mohon dijelaskan saat kita membenci orang kafir, bagaimana dengan Rasulullah yang sampai akhir hidup paman beliau seolah yang tampak tidak ada kebencian syukra. Perlu kita ketahui, ya akhi, ini maka dari awal kita udah jelaskan ini berulang-ulang ya. Kecintaan ada dua secara garis besar. Mahabbah syar'iyah dan mahabbah apa? Tabi'iyah. Yang kedua, lawannya, itu yang pertama. Yang kedua, lawannya kecintaan kan kebencian, al-bughd, kebencian. Kebencian juga sama, ada al-bughd tabi'i, kebencian secara tabiat, dengan al-bughd syar'i, kebencian secara syar'i. Ini tolong difahami dengan benar. Baik. Lalu kemudian nanti ketika kita masuk pada pembahasan bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada paman beliau yaitu Abu Talib. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai pamannya sebagaimana seorang keponakan kepada pamannya, atau bahkan lebih dekat lagi dari itu, sebagaimana seorang anak kepada ayahnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diasuh oleh pamannya Abu Talib. Maka dia masuk ke mana? Kecintaan apa nih? Kecintaan yang syar'i atau yang tabi'i? Kecintaan yang tabi'i ya akhi. Jelas ya. Tetapi Nabi SAW tidak pernah mencintai kekufuran. Nabi SAW tidak pernah mencintai orang kafir karena kekafirannya. Enggak. Oleh karena itulah Nabi SAW dakwahi pamannya Abu Talib. Dalam rangka apa? Dalam rangka membenci kekufurannya. Nabi SAW mencintai pamannya secara tabiat dan menginginkan kebaikan untuk dirinya. Nabi SAW membenci kekufurannya Abu Talib, maka Nabi SAW pun berusaha agar Abu Talib keluar dari kekafirannya. Sehingga Nabi SAW katakan, Ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajju biha indallah. Ya, satu perkataan yang aku jadikan pembelaan untukmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau umpamanya seolah-olah tidak tampak ada kebencian, ini yang harus kita pahami. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu bagian daripada al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Contoh begini misalnya. Kita melihat ada orang yang berbuat kemaksiatan. Kita benci sama dia. Tatkala dia berbuat maksiat, kita benci orangnya, ya pelakunya juga, kita benci. Nah, hati kita nggak suka, lalu kemudian buktikan dengan perbuatan. Apa itu? Dakwai, nasihati, kasih tahu dia, yang juga caranya juga diatur oleh syariat juga. Jadi jangan di generalisir ya, bahwa yang namanya benci itu kayak kita benci sama orang secara tabi'i ya. Secara tabiat kita benci sama orang itu, lalu kemudian kita nggak mau mendakwahinya, kita nggak mau menyapanya, kita nggak mau menegurnya, kita nggak mau apa? Kita nggak mau berjumpa dengannya. Bukan itu. Jadi bedakan antara al-mahabbah asy-syar'iyyah, al-mahabbah at-tabi'iyyah. Mahabbah at-tabi'iyyah. Bedakan juga antara al-bughdhu syar'i, benci secara syariat, wal bughdhu at-tabi'i, dan benci secara tabiat. Bedakan ini. Insyaallah dengan ini kita jadi bisa memahami hadis yang semisal seperti ini. Contoh lagi. Anda misalnya tanya lagi misalnya, bagaimana kita membenci orang kafir sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja bermuamalah dengan orang Yahudi? Ya, muamalah dengan apa? Orang Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhutang ya gandum, yang lalu kemudian pakaian jubah perangnya, baju perangnya digadaikan kepada orang Yahudi tersebut. Bagaimana ini? Ya, ini ranahnya ranah tabiat apa ranah syar'iyah, yang orang butuh sesuatu lalu kemudian ada orang kafir punya, ya dia beli darinya atau dia berhutang darinya. Ini kan kebiasaan manusia, artinya biasa orang melakukan interaksi seperti ini, secara tabiat biasa melakukan hal itu. Tetapi apakah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan kekufurannya Yahudi ini? Apakah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji-muji Yahudi ini karena kekufurannya? Oh, Yahudi itu walaupun kafir tapi dia baik. Enggak pernah kan?
Nah ini sekali lagi kita berulang-ulang, kita ingatkan, kita jelaskan, bedakan antara mahabbah syar'iyyah dengan mahabbah tabi'iyah. Bedakan antara al-bughdhu tabi'i, benci yang tabiat, juga al-bughdhu syar'i, benci yang syar'i. Jadi kebencian kita kepada orang kafir dan kekafirannya kita buktikan dengan kita tidak membenarkan kekafirannya. Kita tidak mengucapkan selamat atas kekafiran yang dia lakukan. Kita tidak ikut dalam perayaan-perayaan kekafiran yang mereka lakukan. Itu syar'i. Tapi dalam interaksi sehari-hari, misalnya ya saya ada butuh sesuatu, ternyata dia memilikinya, ya kita boleh membeli darinya. Hukumnya tidak terlarang. Kita mau jual beli dengan dia, kita butuh sesuatu, ternyata dia menjualnya, kita membeli darinya, boleh. Nah, ikhwatal iman, a'azakumullah, ini juga ada satu poin penting ya, yang perlu kita sama-sama fahami, yang perlu sama-sama kita mengerti. Terkait dengan cinta karena Allah, membenci karena Allah, itu namanya syar'i. Ya, loyal karena Allah, memusuhi karena Allah, itu juga sama. Ranahnya ranah syar'i semuanya. Ranah syariat, bukan ranah tabiat. Ikhwatal iman, jadi misalnya gini, anak kepada orang tua. Gimana dia rasa cintanya bisa hilang misalnya? Ya nggak bisa, secara tabiat nggak bisa. Tapi dia nggak boleh ketika orang tuanya, misalnya orang tuanya kafir, orang tuanya berbuat kekufuran, dia benarkan, dia ikut di situ, dia ucapkan selamat, dia nggak boleh. Walaupun itu orang tuanya. Karena apa? Ini ranahnya syar'i. Nah itu bedakan. Dengan sebenar-benarnya bedakan. Baik, kita ingin tambahkan penjelasan sebagai penutup pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Karena ini terkait dengan mahabbah. Tentu ini ada begini, perlu sama-sama kita ketahui. Ada yang namanya al-qadru, kadar yang wajib dan harus setiap muslim mencintai secara syar'i, membenci secara syar'i. Kadar yang wajib dan tidak bisa tidak. Ya tadi contohnya, dia membenci kesyirikan, harus dia. Kalau dia nggak benci kesyirikan, dia bahkan membenarkan kesyirikan, kufur, dia bisa keluar dari agama Islam. Tapi ada yang lebih dari itu. Lebih dari itu, apa itu? Ya ini yang sebenarnya sedang dibicarakan oleh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin membicarakan hal itu sebenarnya. Itu terkait dengan bagaimana kaum muslimin pun sangat peduli terhadap sesama muslim dalam ranah ekonomi. Ya, pada ranah ekonomi. Maksudnya bagaimana? Ya kita mari ayo berusaha membeli produk dari saudara kita sesama muslim, sesama mukmin. Tentu ini bukan berarti melarang berinteraksi dan jual beli dengan selain orang Islam ya, bukan, jangan salah faham. Jangan salah faham. Tetapi ketika dia lebih ya, jadi lebih kenapa begitu? Karena oh iya dia muslim, dia mukmin. Kenapa saya tidak membantu dia dengan membeli produknya misalnya? Atau sebaliknya juga ya, jadi kan kadang kita ini membeli barang dari produsen-produsen besar begitu sangat mudahnya, begitu sangat ringannya. Tapi ketika kaum muslimin sendiri yang jual, kemahalan. Padahal misalnya selisih sedikit itu untuk mendatangkan kemaslahatan buat dirinya. Yang semoga dengan keuntungan yang dia ambil itu dia menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta, dia menafkahi anak istrinya, keluarganya agar bisa taat ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Ini kan berarti lebih lagi. Jadi kalau kecintaan yang dasar, pondasi seperti tadi mengingkari kekufuran, mengingkari kesyirikan aja orang nggak ngerti, apalagi bisa sampai pada level ini, maka ini kita kuatkan juga pondasinya dan kemudian kita tingkatkan. Termasuk misalnya hari ini masjid ya. Masjid. Bagaimana masjid dengan jamaahnya menjadi satu ummah atau satu kekuatan bersama. Kekuatan bersama maksudnya bagaimana? Begini. Misalnya masjid, lalu kemudian masjid mempunyai unit usaha. Lalu kenapa seringkali unit usaha yang ada di masjid atau di yayasan-yayasan kaum muslimin berhenti? Karena apa? Kaum musliminnya sendiri tidak mau beli dari yayasan tersebut atau dari unit usaha yang dibangun oleh masjid tersebut. Tidak mau beli dari situ. Dengan alasan ya mungkin ada sebagian yang harganya lebih mahal atau bisa jadi harganya sama. Harganya sama bisa jadi. Tetapi sedikit mahal lah. Tapi dengan sebab itu kemudian menjadi maslahat buat masjid. Bahkan nanti masjid pun bisa mengembangkan usaha yang lain yang kemudian mengajak kaum muslimin untuk kemudian bersama-sama membangun yang sulit pun nanti dibantu baik secara finansial dan seterusnya kebutuhan-kebutuhannya.
Yang itu sebenarnya telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahkan sampai urusan yang paling kecil sekalipun. Perhatikan, ketika ada seorang tamu datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW katakan kepada para sahabat, siapa yang hendak menjamu tamuku ini? Ya, menjamu tamunya Rasulullah SAW. Lalu kemudian ada yang mengatakan, seorang sahabat yang katakan, saya Rasul. Ternyata di rumahnya dia hanya punya makanan yang disediakan atau yang tersedia untuk anaknya. Tapi apa? Dia prioritaskan untuk berikan kepada tamu itu. Allahu Akbar. Ini bagaimana satu masyarakat, satu kaum, satu komunitas. Dan para sahabat kan komunitas masjid lah. Kalau bahasa kitanya jamaah masjid. Mereka adalah jamaah masjid. Rasulullah SAW imamnya, Rasulullah SAW pemimpin mereka, Rasulullah SAW mungkin kalau dalam bahasa kita sekarang ustadz mereka yang mengajarkan ilmu kepada mereka. Yang kemudian mereka solid, setiap bagian elemen-elemen yang ada di jamaah masjid itu saling mendukung dan saling menopang satu dengan yang lain. Yang menopang masjid, ya juga bisa menopang ekonomi masyarakat sekitarnya, membantu, saling bahu-membahu, dan seterusnya. Jadi kalau ditanya, kenapa hal ini sulit hari ini terjadi? Karena al-mahabbah fillah, kecintaan kepada Allah itu tidak mudah bisa dihasilkan. Ya kalau yang paling dasar dari kecintaan karena Allah itu, misalnya tadi membenci kekufuran, itu saja sekarang sudah mulai diluluh lantakan. Coba antum perhatikan sebagian orang di media sosial atau bahkan di sebagian televisi meluluh lantakkan pondasi mahabbah syar'iyah, diluluh lantakkan semuanya, dihancurkan, diporak-porandakan pondasinya, bukan lagi yang di atasnya. Karena kalau pondasinya sudah rusak, maka bangunan-bangunan di atasnya akan runtuh semuanya. Mereka katakan semua agama sama, ya nggak boleh Anda membenci orang kafir, kita ini sesama manusia. Dikaitkan dengan tabiat. Mereka pasti kecintaannya dikaitkan dengan tabiat. Seperti yang kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya ya. Kalau Anda misalnya dapati ada orang kecelakaan di jalan, masa Anda tanya dulu agamanya apa? Yang enggak, ini karena empati tabi'i ini. Gak ada yang seperti itu, nggak pernah ada. Coba apa pernah Anda mendapati ada orang Islam, dia sedang jalan, lalu kemudian ada orang kafir kecelakaan, lalu tanya agamamu apa? KTP-mu coba lihat agamanya Islam. Nggak pernah ada ya akhi. Ini semua adalah halusinasi, khayali, yang disebarkan di tengah masyarakat yang tidak pernah ada kejadian ini terjadi. Ya sama seperti di stigma, ini namanya stigma. Di stigma bahwa kita di stigma bahwa kalau orang nggak ngucapin selamat atas perayaannya selain orang Islam, maka kita dianggap tidak toleran, kita radikal. Padahal selama ini sepanjang sejarah perjalanan kehidupan kaum muslimin di negeri kita, walhamdulillah, gak pernah ada ceritanya orang yang tidak mau mengucapkan selamat atas perayaan orang-orang kafir selain kaum muslimin, yang lalu kemudian dia bersikap buruk, menumpahkan darah, merampas harta, gak pernah ada. Ya kecuali tadi oknum lah istilah orang sekarang. Sebagian orang yang pemahamannya keliru, pemahamannya salah. Tapi apa karena sebab sebagian kecil itu atau oknum itu lalu kemudian digeneralisir bahwa setiap orang yang bersikap tidak mau mengucapkan selamat kepada orang kafir berarti seperti orang itu yang menumpahkan darah, yang merusak, yang melanggar hak orang lain? Tidak demikian. Jadi kita ini sekarang seperti disuguhi halusinasi. Seperti contohnya misalnya, nggak boleh menyebut kafir. Masa Anda nanti akan memanggil tetangga Anda wahai Pak Kafir? Itu pun nggak pernah terjadi. Kita seperti hidup di satu keadaan yang kita disuguhi halusinasi dan khayalan-khayalan yang gak pernah ada itu terjadi. Gak pernah di lapangan itu, fakta lapangan gak pernah terjadi itu. Sehingga dikesankan bahwa ajaran agama Islam yang berusaha, di mana ada orang berusaha konsisten berpegang pada ajaran agamanya tadi, mahabbah syar'iyah dia pegang, lalu dicela. Dianggap ini radikal, ini keras, ini ekstrim. Dan ini bagian dari perang pemikiran, perang opini. Oleh karena itulah, ini juga yang mendorong para asatidzah, walhamdulillah, telah banyak juga masuk terjun ke media sosial untuk berdakwah, untuk menjelaskan. Karena ini kalau tidak dijelaskan maka akan hilang, ilmu akan sirna. Sebagaimana kita sudah sebutkan bahwa kejadian yang terjadi atau perilaku atau fenomena yang terjadi ini adalah karena minimnya ilmu ketika tidak disebarkan, atau sebagian orang sudah melampaui batas sehingga kemudian mereka udah nggak mau lagi melihat kebenaran dan mengikuti kebenaran. Di zaman kecil kita dulu, atau di zaman kecil saya dulu,
Tidak ada orang yang mengucapkan salam dengan berbagai macam salam dari lintas agama, nggak ada. Seorang muslim cukup mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan seorang pejabat di depan anak buahnya ya, dia di depan bawahannya, dia cukup ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman itu, di saat itu nggak ada tuh yang mengatakan, wah Anda ini nggak toleran, Anda ini ekstrim. Nggak ada, tidak ada. Zaman kecil saya dulu nggak ada begitu. Tapi belakangan sekarang mulai nih, enggak masalah mengucapkan itu la ilaha illallah. Dikikis pondasi-pondasi mahabbah syar'iyah, kecintaan yang syar'i, loyalitas kepada agama, kepada din dikikis, dikaburkan maknanya oleh sebagian orang Islam sendiri. Waliyadzubillah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan oleh Allah Rabbul Alamin, terutama agama kita, iman kita, tauhid kita. Dan dengan diselamatkan itu, diwafatkan kita dalam keadaan iman, dan tentu ini adalah merupakan kecintaan yang syar'i, ini adalah kecintaan yang kita bawa sampai akhirat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.